Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Setia Nugroho, HR aktif yang masih hari ini sebagai HR generalis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana teknik mirroring untuk menunjang kesuksesan Anda dan Anda akan bisa menjadi komunikator yang handal gitu ya. Jadi teknik mirroring atau cermin ini seringkali dipakai agar komunikasi menjadi efektif dan kemudian meningkatkan rasa percaya orang terhadap kita dan juga menjalin hubungan yang baik. Karena teknik mirroring ini biasanya kita mengikuti secara halus baik dari bahasa tubuh, gaya bicara dan juga pilihan kata dari lawan bicara kita. Jadi ini seringkali dalam transaksi-transaksi sangat dibutuhkan sekali gitu ya. Jadi misalnya kayak yang pertama nih, ini ngobrol biasa aja ya. Jadi yang pertama itu adalah perhatikan dengan seksama. Jadi ketika ada kita berbicara dengan seseorang, maka alangkah baiknya singkirkan itu distraksi. Misalnya handphone singkirkan dulu. Jadi kalau seorang komunikator yang handal, saya mencontoh dari Bill Clinton ya. Bill Clinton itu ketika berbicara dengan seseorang, dia akan menatap matanya dan juga tidak lari itu matanya dari pandangan si pembicara. Kita sangat memperhatikan. Jadi perhatikan dengan seksama, itu kuncinya. Terus yang kedua, gunakan teknik mirroring secara halus. Jadi misalnya tangannya seperti ini, terus kemudian begini, tapi jangan meniru plek-ketiplek. Beri jeda sekitar 5 detik, baru kita gitu ya, ya kita samakan gaya-gaya bahasanya gitu ya, gaya gerak gesturnya gitu. Terus kemudian sesuaikan tempo nada bicara gitu ya. Kalau dia bicara berapi-api, kita berapi-api juga. Tapi kalau dia pelan, misalnya pelan dan sangat pelan sekali, kalau saya pikir sih seperti ini ya, karena ada tuh orang yang ngomongnya pelan tapi sekalinya itu tapi poin-poin gitu. Ada juga yang cepat sekali gitu ya. Ini nada bicara saya cepatkan gitu ya. Itu juga kita ngimbangi dengan kecepatan. Sesuaikan nada dan tempo bicara. Terus kemudian gunakan kata-kata mereka, misalnya kata-kata balik, misalnya kayak ini gue pusing banget nih hari ini, kacau gitu. Oh, kacau ya, pusing ya. Kita jawab aja gitu, pengulangan. Kacau ya, pusing ya. Ada apa sih, cerita dong, kali aja aku bisa berikan insight gitu ya, supaya kamu tidak kemerungsung lagi dalam tanda kutip gitu ya. Terus kemudian berikan empati ya, jadi cerminkan emosi, bukan hanya sekedar bahasa lamis gitu, bukan lambe manis, enggak. Jadi kita, oh kok bisa gitu ya, oh jadi terus gimana tuh ceritanya, terus endingnya seperti apa gitu kan. Terus kemudian perhatikan lawan bicara, reaksi daripada lawan bicara. Jadi misalnya kalau mereka merasa nyaman dan terbuka, dia akan open, dia akan nyerocos terus tuh, berarti mirroringnya berhasil. Tapi kalau terlihat risih, menjauh dan juga tiba-tiba diam dalam waktu yang lama, berarti udahlah kita out aja lah gitu ya. Dan tips terakhir ya, lakukan ini setiap hari gitu ya, sama seperti kayak kita bicara di depan cermin seperti ini ya. Kadang kita tuh sering melihat diri kita sendiri, contohnya gini nih, nah ini ngelihat diri sendiri nih, tetapi ketika kita melihat ke audiens ya, kita lihat tatap aja kameranya gitu loh ya. Jadi semua itu bisa dilatih, semua itu bisa diulang-ulang, repeat ya. Pengulangan adalah latihan yang paling sempurna gitu ya. Jadi mirroring ini sangat penting. Jadi ketika bicara dengan orang, perhatikan betul, fokus dengan yang diajak bicara, jangan terus malah gini, oh malah ngeliat kemana-mana, itu jelas Anda tidak mendengarkan. Jadi orang males ngomong sama Anda gitu ya. Hopefully bermanfaat, dan sampai ketemu di NF Literasi bersama saya Setia Nugroho. Bye bye.